Asatidah, terkhusus para guru-guru, para sesepuh, tokoh masyarakat, diantaranya yang sama kita muliakan guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Ikhwanuddin SAG selaku Ketua MUI Kecamatan Anjatan. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Amin. Amin apa teh? Ya Allah, amin pakai disuruh. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Allah berikan panjang umur, diberikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau bermanfaat buat kita semua. Yang sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Anjatan, yaitu Bapak Dr. Andes Uus Muspito, dan hadir tengah-tengah kita Bapak Kapolsek, Bapak AKP Haji Rasita SH, Bapak dan Ramil kita Bapak Kapten Disman, dan Kepala Desa PJ Bapak Puja Harbowo, terkhusus bilkhusus pembina dan pendiri Masjid Jami Al-Muazzah, yaitu Al-Mukarramah Ibunda Haja Susana Sehati beserta sang suami Bapak Haji Basuni. Semoga para guru dan para tokoh masyarakat kita senantiasa mendapatkan cucuran kebahagiaan, sehat walafiat. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Dan kita semua yang hadir, para ibu, bapak, hadirin jamaah, yang insya Allah malam ini kita berkumpul dalam rangka Masjid Al-Muazzah Anjatan Utara memperingati Maulid Nabi Muhammad S.A.W Selasa, 10 September 2024 pukul 19.30 WIB di Masjid Al-Strip Muazzah. Tuh baca diri dah, ada benarnya di belakang. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kumpul kita malam ini kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Wah, lapar semua nih. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, nyeplos tadi. Malam ini kita memperingati Maulid Agung kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasul adalah sosok manusia yang paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Pak Ustadz, saya kan ini pedagang, Rasulullah dagang. Ya bu, ya bu. Pak Ustadz, saya kan jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya kan ini guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustadz, saya ini mubalik, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Jadi kepribadian Rasulullah komplit, mau nyontoh apa aja nemu. Maka Rasulullah julukannya Basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama dengan kita orang Anjatan Utara, dengan Rasulullah sama manusiawinya.
Cuma Rasulullah manusia, tapi bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama dengan kita orang anjakan, tapi Rasulullah beda, bukan seperti manusia kayak kita. Manusiawinya sama. Manusiawinya sama. Mana buktinya? Rasulullah beludah, kita juga beludah, sama ibu. Cuma bedanya di mana? Bedanya ludah Rasulullah jadi obat. Kalau ludah kita merasain diri dah. Bener bu? Mana Rasulullah ludahnya jadi obat? Ini ada cerita nih. Ini dianjakan doang nih saya cerita. Ini rahasia sebenarnya. Bu, Rasulullah ludahnya jadi obat kapan? Waktu Rasulullah mau hijrah dari Mekah ke Madinah, rumah Rasulullah malam itu di pagar betis, dikepung sama Satpol PP-nya Quraisy, sama orang-orang kafir, dikepung rumah Rasulullah. Di dalam rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasul? Ali, kau gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Apa jawaban Sayyidina Ali, anak muda yang soleh? Tegas jawabannya, siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya Sayyidina Ali. Itu anak muda yang soleh. Anak muda pinter? Enggak begitu jawabannya. Ali, ganti tempat tidur gue ya, ntar yang mau dibunuh lu. Dan jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Bu, tapi luar biasa, Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Rasulullah berangkat hijrah, ditemani oleh Abu Bakar, dikejar-kejar sama kafir Quraisy, dipepet terus Rasulullah, dikejar-kejar sampai kilometer 50. Langsung sih ini, dipepet. Nabi dipepet. Nabi dipepet. Nabi dipepet. Nabi dipepet. Ini nyaut apa? Nabi dipepet. Mampir Rasulullah di rest area. Ada rest areanya namanya Gua Tur. Sebelum masuk Rasulullah dibilangin sama Abu Bakar, ya Rasul jangan masuk dulu. Kenapa? Saya duluan yang masuk, saya mau bersih-bersih takut ada binatang. Ntar Rasulullah belum apa-apa. Ibu, bener Rasulullah belakangan, Sayyidina Abu Bakar bersih-bersih ke gua, masuk ke dalam, joker-joker, sabu-sabu, korek-korek. Wah, ternyata tangannya digigit kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab. Beda dong dengan kalajengking Anjatan. Ke Arab, apa sih yang gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong. Sayyidina Abu Bakar, ibu diam. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya enggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak sedih. Tapi kenapa muka pucat begitu? Tangan ya Rasul. Kenapa tangan? Diantuk kalajengking. Kenapa nggak ngomong? Komen dong. Sini, Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, langsung diludahin abang. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Mikinan bengkak. Benar bu? Masya Allah, bedanya Nabi dengan kita. Nabi beludah, kita juga beludah. Ludahnya beda dengan ludah kita. Rasulullah basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Beliau Rasul keringetan, kita juga keringetan. Cuma beda keringat Rasulullah dengan keringat kita. Kalau Rasulullah keringatnya bau minyak kasturi, keringat kita rasain sendiri ya. Maka ibu, Rasulullah punya istri Siti Aisyah. Kalau Rasulullah pulang dari mana-mana, keringatnya dilapin sama Siti Aisyah ibu. Habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin tuh. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami besok nih ya,
Suami pulang dari mana-mana, tarik aja sini bang, minyak misik bang, kasturi. Ya Allah, pulang dari Macul, apalagi harus Macul kan pulang, Masya Allah luar biasa bu, dari sawah, dari empang, dari tambak, sini bang, ternyata saya lapin bang, ya Allah, cium deh bu, rasain itu. Masya Allah luar biasa. Basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Malam ini kita peringati kelahiran beliau karena kecintaan kita terhadap Rasulullah. Man ahabbani faqad man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta terhadap sunnahku, dia cinta terhadap diriku. Siapa yang cinta terhadap diriku, kata Rasul, dialah orang yang akan nanti bersamaku di dalam surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasulullah basyarun lakal basyari, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang disebut namanya berpahala hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, masak, nyuci, goreng tempe, selawatan biar dapat pahala, biar dapat pahala, biar dapat pahala, biar dapat pahala. Masak, goreng tempe, ngulek sambel, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Masya Allah, sambel halus semuanya, sedap jadinya. Dan goreng tempe, selawatan ya Muhaimin, ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Enak, keenakan selawat tempenya gosok. Suaminya makan marah-marah, malu ini ngapa tempe gosong begini, ini gara-gara Muhaimin bang. Wah, Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama solawat. Oh, lu goreng tempe sambil baca solawat. Iya bang, mari gue makan tuh tempe, hitung-hitung gue makan tempe solawat. Alhamdulillah gak jadi ribut, bener bu. Kadang-kadang ibu-ibu zaman sekarang aneh, masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, kesel laki nyanyi, mulut Allah. Pagi-pagi goreng tempe udah kesel laki sambil goreng tempe nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus apa? Masa si aku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Itu yang nyanyi Anissa Rahmah. Minggu palapa, enak bener pakai koplo. Lakinya denger bakal jadi masak bu berantem, kesobat habis ditendangin kompor sama lakinya. Ya Allah, kalau kita ribut kesel sama suami, biar kita lagi kesel bu, selawatan jadi adem, bener gak? Ayo bang berantem, habis berantem selawatan dulu, gitu. Suami kita namanya Komar, gue juga depan matanya Komarun, 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 sidina Nabi, Komarun, tuh gak jadi berantem. Bininya namanya Rodia, dibalikin lakinya Rodia, Yada walayana. Bininya kesel, ya Pak Ibu Rodia. Enggak jadi ribut, gak jadi berantem. Alhamdulillah. Selawat kita perbanyak, insya Allah Rasulullah kenal sama kita. Alhamdulillah. Nabi
Satu-satunya Rasulullah, satu-satunya Nabi yang kita cintai, yang kita banggakan. Maka beliaulah satu-satunya Rasul yang sayang dan cinta terhadap kita, umatnya, orang anjatan. Alhamdulillah, semua umat Rasulullah dicintai. Malam ini kita kumpul begini karena kita cinta sama Rasulullah. Kapan buktinya cintanya Nabi dengan kita semua di sini? Dibuktikan oleh Rasulullah. Ketika mau wafat Rasulullah, ibu bapak lihat, ibu mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Apa kasih kabarnya kepada Rasulullah? Muhammad, aku dapat izin dan perintah dari Allah bahwasanya nyawamu yang mulia akan segera dicabut. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Ditanya kembali oleh Rasulullah. Maka Rasulullah SAW dapat hadis kursi. Allah bilang langsung, apa kata Allah? Muhammad, sekarang begini, aku sudah janjikan. Kenapa kau nyawamu akan dicabut? Jaminan apa buat umatku? Kata Rasulullah. Dibalas oleh Allah, ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Umat saya bagaimana ya Rabb? Apa jaminan buat umat saya? Umatmu lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih ingat sama kita. Nabi sayang sama kita. Nabi masih ingat sama kita. Nabi sayang sama kita. Luar biasa sayangnya Rasulullah kepada kita. Masih dibelain, ingat dengan umat. Bahkan detik-detik beliau wafat, keluar ibu dari mulut Rasulullah yang mulia. Apa yang keluar? Ummati, ummati. Rasulullah mau wafat masih nyari-nyari kita, masih nyari-nyari umatnya. Kalau kita kan lain, mau sekarang anak kita kumpulin, mat, sin, nok, sini nok, emak mau pesen nok. Kalau emak udah nggak ada umur, itu rokok pinggir jalan jangan dijual nok. Emang kenapa mak? Punya Cina. Ya, kita mau mati masih banyak yang dipikirin, bener bu? Tapi Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Rasulullah, kemuliaan akhlaknya yang begitu luar biasa. Temanya enggak ada nih tema mana. Pokoknya cinta Nabi. Bener bu? Nih, satu-satunya Rasulullah, satu-satunya Nabi yang disebut namanya berpahala. Pak Ustadz, saya kan lagi halangan ini, nggak bisa baca sholawat. Boleh nggak? Boleh. Mau head atau nggak head ibu, ada wudhu nggak ada wudhu, baca sholawat tetap berpahala. Luar biasa baca sholawat. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riya, pengen pamer, pengen dipuji oleh orang, tetap berpahala. Masya Allah, alhamdulillah. Ini teman-teman anak hadroh, Masya Allah. Jangan macam-macam sama anak hadroh ibu. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal Husaini marhaban marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Anak hadroh yang megang bass ditaku coba ciputa ciledug ciputa ciledug ciputa ciledug ciputa ciledug. Luar biasa. Maka jangan macam-macam sama anak hadroh. Kalau ada anak perawan didemenin anak hadroh, sikat. Bu, ibu punya anak perawan didemenin anak hadroh, nggak apa-apa, kasih aja. Pokoknya anak ibu aman, terjaga. Ada yang macam-macam, nyolek sedikit digampar langsung anak hadroh. Melintir ukuran. Tahu sendiri kapalan semua tangannya. Masya Allah, luar biasa bu. Ini sholawat yang kita baca, yang kita agungkan. Nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, kumpul di akhirat, di hari kiamat. Saat kita butuh pertolongan, masing-masing bawa diri kita. Semuanya ibu ngadep minta pertolongan. Datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Isa. Nggak ada yang bisa memberikan syafaat.
Orang yang dikumpulkan di padang mahsyar nanti akan disediakan oleh Allah hauduka sawfil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah akan sediakan telaga Kausar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen sholawat, nggak demen buludan, nanti di akhirat biar ini sholawat dia kecekek teh terus mati lu dari nolongin. Na'udzubillah min dzalik. Maka malam ini kita cinta sama Nabi, buktikan cinta kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan apa? Karena cinta kita terhadap Nabi, cinta terhadap Rasulullah, Rasulullah akan kenal dengan kita. Alhamdulillah. Nih makanya Nabi luar biasa. Kemuliaan akhlaknya kita baca sejarah di Rawi sering kita baca, riwayat sejarah Maulid kita baca, ada semua kemuliaan akhlaknya. Bahkan Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam kutipan karangan beliau, apa kata beliau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Ada kan di Rawi? Ada kan di Rawi? Luar biasa. Artinya Rasulullah orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya pemalu, Ibu. Rasulullah sangat pemalu. Mana buktinya? Pernah satu hari Rasulullah naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kencang niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa? Karena betisnya kelihatan orang dari bawah. Timbang betis kelihatan malu, timbang betis kelihatan malu, timbang betis kelihatan malu, timbang betis yang kelihatan malunya luar biasa. Orang sekarang urat malu udah pada putus. Nenek sore-sore naik motor Mio pakai celana wahai, bu mau dulu mau putus gambar tidak kenal potresi, kulit ketiup angin ngajur bener. Ya Allah, anak-anak kita sekarang kurang bahan pakaiannya. You can see, you kamu can dapat, si melihat. Akhirnya kita dapat mengundang dan mengandung. Pakai pakaian, kaos ketek ngablak, pakai celana wahai. Apa? Wahai. Oh, kalau Hawaii dari paha ke betis itu Hawaii. Kalau dari betis ke atas namanya wahai. Ke atasan lagi hai. Ke atasan lagi aduh hai. Ya Allah, Ibu, Rasulullah betisnya kelihatan malu luar biasa. Makanya kita perempuan cewek disuruh pakai jilbab. Apa itu jilbab, Pak Ustaz? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, yang di kepala namanya kerudung. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Makanya jagain anak-anak kita perempuan, suruh pakai pakaian tertutup, insya Allah terjaga aman. Alhamdulillah. Rasulullah betisnya kelihatan malu, syadidal haya'i wa tawadu, rendah hati. Rasulullah nggak pernah sombong. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, pangkat lebih tinggi dari kerasulan. Pangkatnya Nabi lebih tinggi dari 124.000 Nabi. Pangkatnya Rasulullah lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pangkat lebih tinggi dari kenabian dan kerasulan. Nabi dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah pangkat tinggi, kagak sombong. Bener, Bu? Orang sekarang aneh, pangkat baru tibang pangkat baru tibang jadi bini RT belagu. Ada dua RT, bukan RT sini, sono di luar negeri. Luarnya lagi dah.
Pangkat kita baru kaya dikit aja udah sombong, betang-betang kaya, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Bener Bu? Mentang-mentang pangkat tinggi jalan gak ada duluan, Bu, sombong banget. Bener Bu? Nabi gak sombong, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, bahkan dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Lah model kayak kita ke surga belum tentu, ke neraka kayaknya mah kudu. Udah pada berani ninggalin ibadah, bener? Ada yang ngomong nasi uduk si nasi kering, makannya di daun talas, denger beduk pada sering, sembayangnya pada males. Bener Bu? Ya Allah, ayo Nabi udah dijamin masuk surga. Bahkan Nabi kok udah dijamin masuk surga. Tapi kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Saya juga tahu di Anjatan Utara nih, banyak yang pada kakinya bengkak. Asam urat. Iya, saya nggak tahu urusannya apa asam urat, apa biri-biri Bu. Masya Allah, luar biasa. Tapi masih kita cakep, keren, pinggir jalan, halamannya luar biasa. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di sini, terutama sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk, masih dikunci. Ayo, Ibu, luar biasa Rasulullah, syadidal haya'i wa tawadu, rendah hati, nggak sombong. Makanya kita apa yang mau disombongin, Ibu? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, bener? Bener kan? Lahir ke dunia kita telanjang kok. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang, bener kan? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Dan ada lagunya Bu ya. Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Itu kesombongan, itu keangkuhan, tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Kau kama kau Roma Irama Fidam Duti. Bu, jelas apa yang mau disombongin, bener? Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa, lahir ke dunia telanjang, dibantuin sama orang, baju dipakein sama orang, bener? Nama dikasih sama orang, bener Bu? Maka ketika kita sholat, lihat Ibu, lagi sholat Bapak, sujud kita, lihat kepala kita, kepala anggota tubuh paling terhormat, kepala anggota tubuh paling mulia. Bercanda sama teman dikeplak, marahnya luar biasa. Kepala anggota tubuh paling terhormat. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan, yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul? Enggak ada. Kepala kita yang paling terhormat, paling mulia. Tapi ketika sujud dalam sholat, lihat Ibu, perhatikan, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita, tinggian pantat dalam sujud. Benar? Apa yang mesti kita sombongin? Dikasih duit banyak, harta banyak, orang kaya, sombong. Ada nggak orang kaya sombong? Ada, namanya korun. Makanya kalau ada orang kaya yang sombong, itu dia anak buahnya korun. Dikasih jabatan, sombong. Bener Bu? Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Makanya kalau ada pejabat yang sombong, itu anak buahnya Fir'aun. Bu, apa yang mesti disombongin? Hidup yang enak kayak tukang parkir. Hidup yang enak kayak tukang parkir. Tuh lihat di mall banyak tukang parkir. Lihat tukang parkir, mobil banyak begitu, dia nggak sombong. Iya, saya juga tahu punya orang. Bu,
ntar mobil bersih satu demi satu habis sama sekali, dia nggak sedih. Bener Bu? Kenapa? Karena tukang parkir cuma merasa dititipin tapi tidak merasa memiliki. Benar? Semua adalah titipan. Rasulullah mengajarkan kita jangan sombong. Alhamdulillah. Syadidal haya'i wa tawabu. Kemuliaan Rasulullah apalagi? Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Sallu alaihi. Rasulullah itu orangnya demen nama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi demen sama orang miskin. Maka sampai-sampai Rasulullah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti saya di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah ibu baca doa begitu? Boro-boro doa begitu Bu, emang keturunan miskin sama kita. Lengket banget miskin, mau kamu miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelang pisang. Bener Bu? Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Makanya jangan pelit-pelit sama orang miskin. Orang miskin doanya langsung tembus aras, didengar oleh Allah. Cerita batin orang miskin jangan sampai disakiti, dizolimin. Sekarang aja kita kadang-kadang saya kesinggung ibu, dapat sumbangan bantuan namanya raskin. Ya Allah, raskin orang ganti aja Bu ya, beras saja hadiah gitu kayak, jangan pakai raskin. Raskin itu singkatan beras orang miskin. Kayaknya kita di anak tiriin ya Bu ya. Kayaknya ya rendah banget orang miskin pakai ada raskin. Orang kaya makan raskin. Itu nggak pantas ya Bu. Ya, orang kaya mah beda berasnya, namanya raskai. Ya Allah, Nabi demen sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Lagi sakit orang ditengokin sama Nabi. Maka sunnah nengokin orang yang sakit. Tuh datang tengokin ibu, cuma bawa tentengan, minimal jeruk 2 kilo. Kadang-kadang berangkat doang nengokin teman ke rumah sakit, lagi sakit, teman lagi dikus, ditanya apa yang lu rasain Di? Enggak ada yang merasa-rasa. Kenapa begitu? Iya lah, lu kemarin gak bawa apa-apa, coba lu bawain jeruk kali gue rasa-rasain, ada asamnya, ada manisnya, emang PA juga itu dia. Ya Allah, Masya Allah, Nabi kemuliaan akhlaknya luar biasa. Demen duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Apalagi kemuliaannya, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau berjalan bareng sama janda-janda tua. Rasulullah jalan bareng sama janda-janda tua kok, sama nenek-nenek tuh. Kenapa? Rasulullah kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang Bang, di belakang Bu, miringin. Kenapa? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi, ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang? Lelet pada aki-aki ya. Lelet aki nyemplung juga nggak tahu. Ini Masya Allah kemuliaan adab Rasulullah luar biasa. Maka ini malam Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama, berakhlak kepada Allah. Maka kelar maulid malam ini, yuk kita rubah sedikit demi sedikit perbaikan ibadah kita kepada Allah. Alhamdulillah. Yang belum doyan ngaji, selesai maulid malam ini ngajinya doyan. Amin. Bapak-bapaknya ngaji, emak-emaknya ngaji, anak mudanya ngaji, kumpul di majelis taklim, datang aja. Pak Ustaz, saya nggak bisa ngaji nih, nggak bisa apa-apa, datang aja ibu. Mau bawa buku ke, bawa kitab ke, enggak ke, datang aja. Mau jipi ngaji kuping silahkan, jider ngaji sambil nyender, jiler datang. Ikutin ustazah kita, guru bawa kitab, ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Ustazah kebet, ustazah tutup, gak tutup.
berapa teh? Gue juga bingung ini. Datang aja udah. Allah karim, datangnya doang, duduknya kita di majelis ilmu dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat bu? Boro-boro 1000. Sholat tarawih ini aja 25. Ngaku aja dah malam ini tarawih imamnya dia di halaman pindahnya tarawih. Apalagi imam yang pokoknya gue cepet banget. Nah gue demen nih kalau dia jadi imam tarawih ini cepet nih, nggak pakai usolin aja lo, bawa bener boleh. Nenek di belakang gue nyungsep juga. Ya Allah, masya Allah, pahalanya gede, dicatat pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Masya Allah, kagak ada ruginya. Pak Ustadz, saya pengen banget ngaji, kumpul di pengajian, cuma saya malu Pak Ustadz. Lah kenapa malu? Gak usah malu. Antar Pak Ustadz nungguin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua bu, kuping rada budek, mata kurang awas. Diajarin sama guru sama ustaznya kurang denger. Baca nek innahu kana tawwaba, kuping rada kurang denger. Innahu kawat tembaga. Ini gara-gara ngaji udah ketuaan, kuping rada kurang denger. Ayo baca nih, alam taro kaifafa, alam taro kayak apa? Kaifafa, bentet, kaifafa, alam taro kayak apa? Masih kayak apa aja. Makanya kita mumpung masih sehat, ada kesempatan. Pak Ustadz, jangan ngarepin tua-tua ngaji nih, malu mau mantu, udah tua nggak mau ngaji. Nah, bentar dulu ah, gue lagi main. Ya nenek main aja mana? Ada nenek main. Ya salam. Nggak ada waktu, kita batasannya ngaji dari muda, dari sampai mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Kalau udah mujur ngalor habis dah, mati. Bu, tapi mama sama bang nih pengajian rada getol, di mana-mana mama merajin bapak-bapak. Di mana-mana se-Indonesia survei membuktikan bahwa pengajian paling banyak adalah emak-emak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pengajian ada gabungan PKK, belum gabungan PKMT ya bu ya. Seragamnya kan macam-macam tuh. Senin, Selasa, Rabu ada yang kuning, biru, ada yang hijau, ada yang abu-abu, ada yang merah, ada yang pink, ada yang 2 kali bayar, ada yang 3 kali bayar. Lu nggak apa-apa, lu nggak apa-apa bu. Yang penting semangat kita ngaji. Jam 1 pengaruh ngomong udah nyampe ke pengajian, mak-mak nih, mic dicolokin, speaker dihidupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa hari ini pengajian ya. Rodia, Romala, kumpul di sini ngaji lu, datang semuanya po. Sambil nungguin teman datang ya selawatan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dinul lana wal haqu lana. Assalamualaikum, salam ilmiah bagi hidup saya. Wal adlu lana wal kullu lana. Dinul lana. Assalamualaikum. Empok dulu kok ular ambar baru saja. Wal adlu lana. Berhenti selawatannya. Itu selawatan kalau di Mesir itu selawatan yel-yel tentara mau perang. Bener pak. Dinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana. Dinulana semangat perangnya. Lebih pindah ke Indonesia, pindah ke Anjatan, lain lagi. Dinulana wal haqulana. Nenek dibawa ke pasangin dokter. Ya Allah. Selawatan dibaca. Datang ngaji jam 1, pulang setengah 4. Alhamdulillah. Orang ngaji dosanya dirontogin, amin. Dosa-dosa kita malam ini kumpul di majlis ilmu, di majlis sholawat, di majlis maulid, dirontogin, diusap, dihapus, ditipek, ditembung. Banyak itu bahasa Mandarin semua. Bu,
Dosa-dosa kita yang kecil dirontongin, dosa kita banyak, rabat dada kita masing-masing, termasuk yang ngomong sama dosanya banyak mak, sama mak, dosa tukang ngomong salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang biarin sih nggak apa-apa diomongin orang, emang gak tukang ngomong wajar diomongin orang. Dosa kita sama orang tua ada, sama saudara, teman, tetangga, apalagi sama suami. Ya Allah bu, sabrek-abrek. Jangan gagap-gagap muda. Dosa sama suami. Kadang-kadang mau berangkat ngaji, lakinya diperintah, bang, mau ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang begitu. Bukan di sini, bukan di sono, di luar negeri. Pokoknya jauh dah dari sini, jaraknya ada kali 5 meter. Ya Allah, kadang suami lagi tidur dibangunin, bang bangun bang, lihat no, di berapa udah. Nah suami lagi tidur suruh lihat jam. Salah itu emak, salah itu ibu lah, ibu aja yang melek lihat jam. Suami lagi merem, bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Laki lagi merem, matanya disuruh lihat jam. Salah-salah aja ibu, ya Allah. Makanya ada kejadian kemarin bisa dikirimin di grup WA. Wow, kejadian ada seorang suami lagi tidur di kamar, palanya digedik pakai martel sampai bocor sama istrinya. Lantaran timbang gara-gara ngasih uang belanja kurang. Makanya abang-abang yang sering ngasih uang belanja kurang, saya saranin tidur pakai helm. Ya Allah, ngeri, takut hilap istri kita. Paling anak nanya, mak, bapak ngapa sih tidur pakai helm? Lagi ngimpi nge-grab. Ya Allah, luar biasa bu, dosa dirontogin, pahalanya dapat, silaturahim kita nyambung, alhamdulillah. Nih kalau nggak ada mauludan kita di sini nggak mungkin kita kumpul begini, benar bu? Kalau nggak ada pengajian jarang kita ketemu silaturahim. Di pengajian kita bisa silaturahim, umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Makanya orang yang rajin silaturahim sama mati ada jauh. Padahal Israel udah pegang catatan, ada catatan yang Israel tanggal 10 September hari Selasa saya mau berangkat ke Anjatan Utara. Mau ngapain lo ke sono? Mau nyabut nyawa orang sono ya Rob. Lah emang ada catatannya, udah nih saya pegang, oh berangkat, hati-hati salah cabut. Berangkat Israel ke Anjatan Utara, pas mau dicabut orang yang gak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob, orang yang gak ada di rumah saya pengen cabut, kemana? Kata tetangganya pergi maulid di Masjid Al-Mu'azzah. Oh jangan dicabut, orang lagi muludan, lagi pengajian. Tunda, kalau pengen dicabut juga ntar aja selesai pengajian. Ini kayaknya gak ada yang pulang. Ya Allah, Masya Allah. Ingat dengar ceramah ntar malam saya mau bangun tahajud, munajat sama Allah. Pas bangun tahajud Israel datang lagi, ya Rob, orang lagi tahajud, jangan tunda. Orang lagi tahajud, ntar aja subuh. Habis sholat subuh ingat lagi, ya Allah sebelum masa ntar mau sholat duha, doain suami ngojek. Bangun sholat duha dia sebelum masak, luar biasa. Israel datang lagi mau nyambut, ya Rob orang lagi sholat duha, jangan tunda, besok aja. Apa kata Israel, ya Rob saya udah kelamaan ini di Anjatan, nah dari semalam udah gak dapet gorengan. Dia pindah, akhirnya pindah bu ke patrol. Dari patrol ke patok besi. Wow, lagi berempat-empatan di pos hansip. Mati lu gak punya 5. Mati lu gak punya 5. Ngomong mantu cucu sama anak aku banget. Mati lu kok gak punya 5. Kok mati kata mati diem aja. Akhirnya ngomong dia, nah 5 nih udah turun, udah turun 5. Gue pegang 2, nutup ceki nih. Akhirnya lagi mati lu, dicabut dari Israel. Lagi nyekek botol, mati. Kenapa leher botol kecil? Karena setiap malam dicekekin mulu. Ibu, orang silaturahim umurnya jadi panjang. Alhamdulillah rezekinya kita dapat. Malam ini kelihatan rezeki kita tuh udah dikasih besek. Apa belum? Oh belum. Bentar kali pulang ini ya. Tenang aja bu, ada berkat daripada ngomong diangkat. Masya Allah, luar biasa silaturahimnya bu. Inilah
akhlak kita perbaiki sama Allah dengan cara apa? Ibadah. Ibadah kita biar supaya baik dan diterima oleh Allah dengan apa? Dengan ilmu. Makanya majelis ilmu penting. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa, nasihat para alim ulama. Dengan kita kumpul duduk di pengajian, insya Allah ilmu dapat, ibadah jadi benar. Karena orang sekarang kebanyakan nggak mau ngaji dengan ustazah, dengan kiai langsung, ngajinya pakai internet, lewat Google doang. Akhirnya agama dikaitin dengan akalnya, yang nyambung dengan akal diikutin, yang nggak nyambung dengan akal nggak diikutin. Contohnya mana? Banyak ibu. Saya pernah ditanya sama anak-anak mahasiswa baru semester 1 tuh, dagu banget mentang-mentang mahasiswa. Pak Ustadz, saya lagi sholat terus kentut, kira-kira batal nggak Pak Ustadz? Nggak batal Pak Un. Lu nanya kok ngetes gua? Bukan begitu Pak Ustadz. Kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira harus wudu lagi apa enggak Pak Ustadz? Ya wudu dong, udah batal. Oh terus lagi wudu saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Lah basuh. Pertanyaannya banyak ibu. Itu dia Pak Ustadz, nggak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada pertanyaan model begitu. Saya nggak jawab bu, saya balik tanya ke dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Muka saya Pak Ustadz malu. Nah makanya muka lu yang dicebokin, suek lu. Bu, kadang-kadang akal-akalan. Pertanyaan akal-akalan, jawab pakai akal-akalan. Ada yang lebih miris lagi, parah ibu. Ada yang nanya, Pak Ustadz, saya ngirim Fatihah buat orang yang meninggal dunia, itu Fatihah saya sampai nggak Pak Ustadz ya? Ada ibu nanya begitu, saya nggak jawab. Saya balik tanya, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz saya kirim. Terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Ya enggak lah Pak Ustadz, masa Fatihah balik pulang? Kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Kalau nggak percayaan, lu mati dulu di atas kuburan dan gue bacain Fatihah. Kalau nggak nyampe, lu miss call. Saya bilang begitu Bu. Bagaimana saya kasih jawaban yang benar sementara pertanyaannya banyak yang salah? Benar Bu? Ini sekarang begitu. Maka diajarkan kita dalam Islam luar biasa. Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak, rahmatan lil alamin. Maka semua Islam, ajaran kita nih, Islam itu komplit. Agama Islam adalah agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik, diatur semua dalam Islam. Hal yang kecil apapun komplit, istimewa. Ayo, ibu, kalau ibu sering ngaji, ini kita pertanyaan ya, ini pertanyaan, bu, air kencing najis nggak? Abang, air sperma najis nggak? Air kencing air sperma tidak najis. Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap kita keluar sperma diwajibkan mandi hadas besar, padahal air sperma tidak najis? Kenapa setiap kita selesai kencing enggak diwajibin mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Ini pertanyaan nih. Terima dulu pakai akal. Imannya kita terima, pakai iman kita terima. Akal main, mana mainnya? Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis saja kita diwajibkan mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main, jawabnya pakai ilmu. Andaikan saja ibu, setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar, sehari semalam kita 10 kali kencing, berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampun pilek meriang apa enggak? Wow, apalagi musim hujan, beser mulu, lagi beser mandi, bener Bu?
Islam gak nyusahin. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap menit, nggak tiap saat. Kalau nganten baru seminggu 3 kali 4 kali nggak masalah, nganten baru. Nah kalau udah 50 atas, paling bapak-bapak asal udah 50 kan perlu di pemanasannya enggak, harus ada pemanasan. Islam ngajarin kalau udah umur 50 atas digini-gini dulu tuh kayak hordeng. Ya sorban bu, ini ya pokoknya ya spanningnya lama kayak TV tabung. Islam ngajarin yang bener dan mudah, gampang tapi jangan digampang-gampangin, bener bu? Contoh lagi, ini kita ngaji, bu. Ramadan diwajibkan kita puasa, tapi ibu-ibu ketika halangan di bulan Ramadan lagi haid, berarti nggak puasa, nggak sholat, benar kan bu? Tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan sholat. Tetapi kenapa selesai Ramadan ibu disuruh qadha ganti puasa doang, tapi nggak disuruh mengganti sholat yang ditinggalkan? Padahal kewajiban sholat lebih tinggi daripada puasa. Puasa sakit nggak apa-apa nggak puasa, berpergian jauh nggak apa-apa nggak puasa. Tapi kalau sholat wajib dalam keadaan apapun. Tapi kenapa keluar Ramadan ibu diwajibkan untuk bayar puasa yang ibu tinggalin? Kalau diwajibkan membayar puasa juga, sholat juga, ribet ibu lah, jagain darah men aja ribet, tampal sholat tampal kemari, bener? Islam tuh mempermudah, tapi jangan dipermudah, digampang jangan digampang-gampangin. Maka kita ngaji, kumpul di pengajian biar tahu ilmunya. Islam agama yang paling detail ajarannya. Di rumah kita tengok, masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin ada doanya, adab akhlaknya. Masuk ke rumah diajarin memberi salam. Ada yang masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada. Adabnya masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan, doanya ada. Adab akhlak dalam makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen atau berempat, adabnya pakai apa? Adabnya Pak Ustadz, pertama suapan kecilin, jangan gede-gede. Ini kalau makan bareng. Tuh, yang kedua lagi makan bareng begitu sama temen, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ini lagi makan bareng temen, mukanya kita liatin aja. Ya orang kesinggung dalam hatinya, lapar banget ini gua. Jangan. Ada pakai yang ketiga, jatah kita bagian di situ, rawatin, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek, longsor. Ada adabnya semua. Bangun tidur, mau tidur, doanya ada. Tidur sama suami, adabnya ada, doanya ada. Jarang kebaca doanya. Bener bu? Ya Allah, ada semua. Lagi duduk bareng, kumpul sama temen, lagi ngeriung rame-rame, lagi seru-serunya ngobrol, lagi rame-rame seru-serunya ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Makanya kalau lagi kumpul bareng nih, dengar suara kentut, udah diem aja, jangan pakai ribut, rasain aja. Ini kadang musim siapa yang kentut lu ya, enak aja lu kali rame, udah saingan aja. Sampai kentut diajarin babnya, di dalam fikih diajarin ada 4 jenis kentut. Di fikih ada, ini bukan jorok, 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Ada jenis yang pertama, kentut suaranya gede tapi baunya kurang, menang suara doang, buet, ada. Yang kedua, suaranya nggak ada, baunya luar biasa, tahu-tahu udah meledak aja bau. Yang ketiga, kentut yang jenisnya keluarnya terpaksa, udah kita tahan, keluarnya tiup. Nah itu yang terpaksa, ada di fikih semua. Yang keempat nih yang parah, kentut ekstrim, suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Kok bisa bau Pak Ustadz? Iyalah, karena habis kentut ada yang nyusul. Ya Allah, yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cebirit. Itu bahasanya
maka diajarin di fikih, semuanya lengkap ajaran kita. Maka disuruh kita perbaiki akhlak kepada Allah, berarti akhlak kita perbaiki dengan ibadah. Ibadah dengan dianjurkan kita berakhlak kepada siapa? Berakhlak kepada sesama kita. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Tadi Bapak Kapolsek kita udah pesan menghadapi suasana politik pilkada, ayo jaga kebersamaan, kekompakan. Beda boleh, marahan jangan. Bener Bu? Beda boleh, marahan jangan. Kita udah capek Bu, dibohong-bohongin mulu. Bener? Dibuat atas nama mulu, demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat. Kenal kagak sama rakyat? Bener? Kita kepengen, ayo jaga kebersamaan, akhlak kepada sesama kita. Artinya apa? Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Saya ngomong begini di panggung karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadapnya ke panggung. Kenapa? Ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah kiai lebih hebat dari jamaahnya. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin nggak ada. Paling kata Marbot itu usah udah lama begitu. PA saya ngomong sendirian. Bener Bu? Semua kita hidup adanya orang lain. Ayo jaga kekompakan, kebersamaan. Simbol kebersamaan kita masjid. Masjid Al-Muazzah ini simbol kebersamaan. Di Masjid Al-Muazzah ini ada aturan yang gak tertulis. Apa aturannya? Siapapun masuk Masjid Al-Muazzah, buka sendal, copot sepatu. Bener? RT masuk masjid, buka sepatu teh. Yang mentang-mentang RT. RW masuk masjid, buka sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Camat masuk masjid, buka sepatu. Nah, gubernur masuk masjid, lah buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, copot sepatu. Pinter anak-anak. Dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan ada yang usil. Orang mau datang dari mana? Dari mana lu Bang? Gue datang dari Kidul, ngadep kulon. Lu dari mana? Dia dari Wetan, ngadep kulon. Lu dari mana? Dari Kulon, ngadep Kulon juga. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, dalam sholat pakai bahasa yang sama. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam sudah ngajarin Pancasila lewat masjid. Benar? Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rame masjid kita. Yang wanita empadang takbir teman kita, Allah dan gadang. Malaikat ngomong rancak kacau nah. Yang dari surga Gusti Allah nu ageng. Malaikatnya nganau dan silain euy. Kacau teh kacau. Ya kesian teman dari Ambon. Allah sekedar aman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati nama. Islam ngajarin kebersamaan lewat masjid. Ya beda boleh, marahan ya jangan. Kayak 5 jari. 5 jari kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa Bu. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk nggak sakit. Maka 5-5-nya kompak bersatu. Ada simbol dalam bermasyarakat kita. Jempol simbolnya orang pejabat. Siapa dia? Pak RT, Pak RW, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden. Jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah cakep. Alhamdulillah. Yang ini tunjuk. Siapa tunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, masih bangun di sana ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi itu masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Diteguk orang, lo model lo. Orang kaya mah beda, duduk bareng nih orang kaya Bu. Orang kaya kentut, temennya sebelah ngomong, waduh Bapak sehat. Sehat Bapak, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, abis kita dibully. Setan lu, bubake lu. Lu punya adab, bener lu kentut sembarangan. Lu pindah sama pikir kali, diusir. Makanya orang kaya simbolnya telunjuk.
yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI Polri, polisi, ABRI, TNI ada di tengah. Kenapa di tengah? Netral, kesono enggak, kemarin enggak, adanya tengah-tengah. Polisi, TNI netral, adanya di tengah-tengah. Kesono enggak, kemarin enggak, netral tengah-tengah. Polisi, TNI adanya di tengah, netral, kesono enggak, kemarin enggak. Bu, yang ini jari manis, siapa dia? Simbol anak muda. Kenapa simbolnya jari manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. The power of emak-emak, Dharma wanita. Nih emak-emak, kelingking dia, simbolnya bang, kecil tapi antep. Dia macam-macam sama kelingking. Fleksibel, kemana aja masuk, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Jangan macam-macam sama kelingking. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa enggak, ini sodoknya pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Bu, masing-masing sesuai kemampuannya. Bersatu padu pejabatnya, orang kayanya, TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya, kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa, berjuang sesuai dengan kemampuannya. Bener Bu? Kalau musuh kita akar nangka, kampak yang maju. Kalau musuh kita kumis, silet yang maju. Jangan musuh kita kumis, yang maju kampak. Kumis nggak rapi, bibir somplak. Nah siapa jadi apa udah nggak jelas. Makanya kita kepengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Nih akhlak kepada sesama kita. Yang ketiga, berakhlak kepada alam. Insya Allah. Nih sekarang kemarau begitu panjang, di mana-mana belum ada hujan, tapi alhamdulillah tadi Bekasi diguyur hujan, di Bogor udah alhamdulillah. Nih di Anjatan udah belum Bu? Belum juga, sama kekeringan semua. Saya juga keker nih, kekeringan, kering, udah gemuk-gemuk, jadi kayak atlet antara tulang dan kulit. Jadi begitu. Makanya kita berakhlak kepada sesama kita, berakhlak kepada alam. Alam sudah banyak gak bersahabat dengan kita. Kita kepengen kebersamaan. Gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk, bumi makhluk. Makhluk gak bakal bergerak kalau enggak yang ada yang gerakin. Siapa yang gerakin? Adalah Sang Khalik. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan angin datang jangan kencang-kencang. Ibu, air datang jangan banyak-banyak, benar? Anginnya muternya pelan-pelan aja, benar? Kalau Allah udah murka angin, muter yang kencang. Bu Allah Bu, badai topan, puting beliung, masya Allah, puting beliung. Kalau putingnya doang mendingan, ada beliungnya, ini yang bahaya, ngeri, masya Allah. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Maka mulai saat ini kita kudu baik-baik sama yang bikin gunung, supaya gunung meletusnya nggak kencang-kencang. Dor segitu dulu. Kita kudu baik-baik sama yang bikin air, supaya air datang seperlunya buat kita. Kita kudu baik-baik sama yang bikin angin, supaya niupnya nggak kencang-kencang. Mudah-mudahan kita semua menjalankan perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, Rasulullah diutus ke muka bumi menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke muka bumi, kata Rasul, kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada alam. Insya Allah kita jalanin, dan kita semua mendapat ridho dari Allah, diakui sebagai umat Rasulullah. Ketika nanti kumpul di padang mahsyar, semua kita dipanggil, diakui mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya udah jam segini udah lapar, belum makan, tadi baru sedikit. Sekarang tadi belum sempat nafsu makan, tapi sekarang udah disiapin sama Ibu Susana. Kita Bunda sana, maafin ya, Bunda Susana silaturahim ke rumah saya, tapi nggak ketemu saya. Tapi alhamdulillah beliau luar biasa. Doain beliau beserta suami sehat terus, panjang umur, berkah, dan rezekinya lancar semua, duitnya banyak. Kayak tisu ya, coba lagi gitu. Doain beliau semuanya, Bapak Ibu yang ada di sini sehat walafiat, panjang umur, berkah. Doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak dijadikan anak-anak yang solihin dan solihat.
Al-Fatihah biniyatil qabul wal usul ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, atau gaya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh numpang mandi lagi. Terima kasih, mohon maaf. Jangan lupa Ibunda Susana, anak kritik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya. Al-wada ya, al-wada ya. Kalau enggak bagaimana kayak usaha juga ya, bukan mengingetin, kasih tahu. Hati-hati di jalan ya, sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih, mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tim salam silakan prasmanan dulu, dan para tamu PKN pengurus musola dan masjid silakan juga. Monggo diaturi prasmanan nomor 1 tapi tidak mengganggu daripada kiai.